Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Pada kultum kali ini saya akan membahas tentang sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Hadirin rahimakumullah. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri mengapa Allah memberikan banyak kelebihan kepada kita? Mengapa Rasulullah menyuruh kita untuk belajar menuntut ilmu? Mengapa Allah menjadikan kita sebagai orang yang berkecukupan secara ekonomi? Mengapa agama Islam mengajarkan kita menjalani pola hidup sehat dan bersih? Allah tidak menyuruh kita untuk menjadi orang yang ditakuti oleh orang lain. Juga tidak menyuruh kita untuk menjadi orang yang berpengaruh serta memiliki jabatan. Pun tidak menyuruh kita untuk menjadi orang yang dikenal oleh banyak orang. Allah hanya menyuruh kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Itulah alasan mengapa kita mendapat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, agar kita dapat memanfaatkannya untuk menolong dan membantu sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Mengapa kita harus menjadi orang yang bermanfaat kepada sesama? Allah menakdirkan kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa menyelenggarakan kehidupannya sendirian. Semandiri apapun seseorang, seberusaha apapun seseorang untuk menghidupi dirinya sendiri, tentu akan ada masanya ia akan meminta pertolongan kepada orang lain. Allah juga menganugerahkan kepada manusia bentuk perasaan empati yang akan menggugah hati nuraninya ketika ia mendapati ketidakberuntungan pada orang lain. Perasaan empati itulah yang akan mendorong manusia untuk melakukan aksi sosial dengan cara membantu sesama. Jadi, takdir manusia sebagai makhluk sosial, ia ingin dibantu dan juga ingin membantu. Takdir manusia sebagai makhluk sosial ini juga erat kaitannya dengan ajaran Islam yang sangat menekan sikap untuk saling tolong-menolong. Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat." Selain karena memang perintah agama Islam untuk saling membantu, menjadikan diri bermanfaat bagi orang lain akan mengundang pertolongan Allah bagi pengamalnya. Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan membebaskan dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Tentu kita semua sudah pernah mendengar ungkapan berdoa tanpa usaha itu bohong dan usaha tanpa doa itu sombong, kan? Nah, apa yang dijelaskan dalam hadis tersebut merupakan penjelasan dan jawaban dari ungkapan ini. Allah memang akan menolong hambanya ketika hambanya berdoa meminta pertolongan. Namun, Allah ingin mengetahui sejauh mana ikhtiar hambanya tersebut untuk menolong serta menyelesaikan masalahnya.
Salah satu wasilah turunnya pertolongan Allah adalah dengan menolong orang lain. Penting untuk kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan akan selalu kembali kepada pelakunya. Jika kita melakukan kejahatan, maka suatu hari nanti kita akan mendapatkan balasannya, cepat atau lambat. Sebaliknya, jika kita melakukan hal-hal baik terhadap sesama, maka suatu hari nanti kita akan menerima kebaikan dari orang lain sebagai perantara pertolongan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan agar bermanfaat bagi orang lain? Setiap orang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain tidak harus menunggu kaya, cerdas, berpengaruh, dan terkenal. Dengan apa adanya kita bisa memberikan manfaat kepada sesama. Yang kita perlukan untuk menjadikan kehadiran kita bermanfaat bagi orang lain adalah niat. Dan kita harus tahu harus melakukan apa agar bermanfaat. Menjadikan kehadiran kita bermanfaat bagi sesama berarti ikut serta dalam sebuah kegiatan atau perkara. Namun, bukan berarti kita ikut campur terhadap masalah orang lain. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil di lingkungan tempat tinggal kita, seperti ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan, ikut membantu tetangga yang sedang menggelar hajatan, bergantian memberi makanan kepada tetangga tanpa mengharapkan ganti, menjenguk tetangga yang sedang sakit, memberikan makanan kucing liar, atau menyediakan sabun dan ember bekas berisi air agar warga bisa mencuci tangan di situ. Selalu menyapa yang lewat di depan rumah atau ketika berpas-pasan dengan tetangga sambil tersenyum termasuk perbuatan terpuji dan menyenangkan loh. Kita kan tidak pernah tahu seperti apa hari yang tengah dilalui tetangga kita. Siapa tahu dengan sapaan dan senyum kepada mereka dapat meringankan beban hatinya. Ketika kita sedang berada di lingkungan kerja, di sela-sela kesibukan bekerja, kita juga bisa memberikan arti lebih dari hadirnya kita di kantor. Cobalah sekali-kali membawa sarapan lebih. Siapa tahu ada teman kantor yang terburu-buru berangkat ke kantor tanpa sempat sarapan di rumah, atau menawarkan diri untuk membuatkan teh atau kopi untuk teman-teman ketika bekerja kita sudah selesai. Bisa juga kita membersihkan sendiri peralatan bekas makan kita sendiri. Melakukan hal itu tidak akan menjatuhkan harga diri kita, bukan, justru akan meringankan pekerjaan orang lain yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Penting untuk kita tanamkan dalam hati bahwa apapun yang kita lakukan dan berikan sebagai wujud menjadikan kehadiran kita bermanfaat bagi sesama. Jangan sekali-kali mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain. Katakanlah orang yang kita bantu membalas semua bantuan yang kita berikan dengan bantuan yang setimpal dengan apa yang pernah kita berikan. Allah sanggup memberikan balasan yang lebih dari itu. Ingat saja dengan firman Allah surat Al-Qasas ayat 84 yang artinya, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Perhatikan pula janji Allah pada surat Al-An'am ayat 160 yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan, maka ia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya. Kalau Allah saja sudah menjanjikan hal seperti ini, apakah kita masih mengharapkan balasan dari makhluk hidup? Cukup Allah lah sebagai sebaik-baik pemberi balasan, karena hanya Allah lah yang maha kaya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.